Halo guys, di video kali ini kami akan membagikan suatu aplikasi yang bisa membantu teman-teman itu melihat apakah suatu layanan internet itu sering gangguan atau tidak. Misalnya teman-teman pengguna Indosat, Telkomsel, IndiHome, Bali Fiber, Bisnet, MyRepublik, Fast Media, dan lain-lain. Itu sebenarnya kita bisa lihat apakah layanan-layanan tersebut sering gangguan atau tidak. Teman-teman bisa langsung kunjungi situs namanya dondetector.id. Dia yang .id kalau yang untuk Indonesia. Kalau teman-teman mau cek situs-situs luar bisa buka yang .com-nya. Namun di video ini kita akan bahas yang di .id ya. Nah, di sini kalau teman-teman mau cari bisa ketik aja nama layanannya di sini. Atau teman-teman bisa scroll ke bawah. Biasanya yang populer, layanan-layanan populer itu mereka tampilkan di depan. Nah, seperti sini ada Instagram, IM3, Telkomsel, Bisnet, WhatsApp, XL, MyRepublik. Nah, ini semuanya bisa teman-teman lihat. Misalnya kita cek di Telkomsel ya. Nah, di Telkomsel ini kalau teman-teman perhatikan di sini kan ada laporan nih gangguannya. Nah, teman-teman bisa juga kontribusi dengan melaporkan misalnya apa yang jadi kendala. Misalnya tidak ada sinyal, mobile internet, blackout, atau ada yang lainnya. Teman-teman bisa pilih misalnya kita mau kontribusi tidak ada sinyal, kita klik aja yang tidak ada sinyal, kita kasih misalnya rate-nya berapa, sangat suka misalnya. Nah, ini kita ada kontribusi nih, udah mengirimkan laporan ke situs ini. Nah, situs ini tidak hanya mengumpulkan data berdasarkan laporan seperti ini, tapi mereka juga melakukan analisis big data di sosial media. Buat teman-teman yang biasa bermain dengan data analitik, data science, itu biasanya akan tahu cara mengumpulkan data di sosial media. Kalau teman-teman mau lihat itu bisa pakai Orange di YouTube Pak Ono, ada itu Ono Orange. Nah, ini nanti big data ini akan juga di populer nantinya ketika pemilu nanti. Di pemilu itu nanti misalnya kita mau tahu nih pendukung yang paling banyak diomongin siapa gitu, yang paling banyak dibahas di sosial media. Misalnya si Ahok gitu. Kalau Ahok misalnya jadi calon presiden misalnya, atau Anies Baswedan. Siapa nanti calon presiden itu sebenarnya bisa dianalisa dari sosial media, karena yang paling banyak pendukungnya nanti pasti akan banyak nge-tweet di sosial media. Ini bisa digunakan. Nanti kalau teman-teman mau belajar bisa kunjungi aja ini situsnya Pak Ono Center ya, namanya Ono Center. Nah, di sini banyak membahas mengenai data seperti ini. Nah, ini. Nanti dia bisa melihat nanti paling banyak yang di apa. Don Detector itu juga menggunakan cara yang sama. Di sini kalau kita lihat ya, cara dia mengumpulkan data. Nanti teman-teman bisa baca juga di situsnya. Nanti alamat situsnya kami taruh juga ya di deskripsi. Ketentuan pengguna. Oke. Tentang kami. Nah, ini dia cara kerja Don Detector. Jadi dia mengumpulkan nih tweet dan data yang dikumpulkan itu sekarang kalau Facebook masih sulit ya. Dia agak ketat security-nya juga, dia tidak mau datanya diambil juga. Jadi yang sekarang itu bisa di scrap datanya itu dianalisa Twitter. Twitter ini paling banyak dianalisa orang. Tapi nggak tahu ke depan kan Twitter kan baru dibeli sama Elon Musk. Elon Musk bisa aja nanti melakukan penerapan yang kuat ya, sehingga datanya nggak bisa lagi diambil seperti itu gitu. Karena kalau dijual kan data ini sebenarnya besar duitnya. Jadi misalnya kalau teman-teman tuh pemain-pemain saham atau keuangan gitu, nah itu bisa dianalisa dari situ. Apalagi kalau pemilu-pemilu nanti kan pasti sosial media ini akan kebanjiran orderan, bukan si sosial medianya tapi si buzzernya. Buzzernya kebanjiran orderan kan. Tapi kita jangan jadi buzzer ya, kita jadi netizen yang budiman aja, yang baik dan budiman. Nah, di sini teman-teman bisa cek nih, misalnya teman-teman pengguna IM3, teman-teman bisa bandingkan dengan Telkomsel. Nah, kita bisa tahu juga nih yang paling banyak dilaporkan orang ini masalah apa sih? Kan di sini ada masalah tidak ada sinyal, mobile internet, blackout dan lain-lain. Kita bisa scroll ke bawah di sini. Lokasi yang paling banyak dilaporkan itu ada Jakarta, Surabaya, Jogja ya.
ada Denpasar, Bandung, Selipi, Medan. Nah, di sini masalah yang paling banyak dilaporkan tuh masalahnya nggak ada sinyal gitu. Nggak ada sinyal, mobile internet total blackout gitu. Jadi kelas Telkomsel pun masih mengalami problem tidak ada sinyal. Kalau kita lihat di Indosat juga banyak ya laporannya, ada beberapa nih. Nah, di sini ada juga 59% tuh problemnya juga tidak ada sinyal. Nah, kita bisa cek lagi misalnya kalau kita mau bandingkan sama XL. Nah, kita bandingkan XL. Nah, di Excel ini lumayan tinggi juga ya laporannya di jam ini, jam 4 31 Oktober ya. Nah, di sini juga problemnya tidak ada sinyal. Memang provider-provider di Indonesia itu masih banyak masalah gitu, tapi udah lebih bagus lah dari sebelum-sebelumnya. Dan kedepannya mudah-mudahan BTS-nya makin banyak ya, dan gangguan seperti ini semakin sedikit gitu. Kalau bisa nggak ada. Tapi kayaknya kalau nggak ada agak sulit di Indonesia, karena Indonesia kan luas. Nah, teman-teman kalau menggunakan aplikasi lain pun bisa juga, misalnya seperti YouTube nih. YouTube ada gangguan nggak nih di Indonesia? Nah, ini sedikit banget ya gangguannya ya. Nah, kita bandingkan coba IndiHome. Kita lihat IndiHome dia masuk ke Telkom Indonesia ya. Telkom Indonesia kita bandingkan dengan First Media. Coba kita cari di sini IndiHome. Nggak ada ya, berarti dia gabung ke Telkom Indonesia dia. Ini Telkomsel, ini Telkom Indonesia. Nah, ini Telkom Indonesia. Nah, ini ada gangguan nih, ada banyak 65 laporan di jam 9 malam ya. Nah, tapi di jam-jam lain dia sangat sedikit gangguannya. Tapi di jam ini ada gangguan tinggi. Lokasinya nih di Bandung, ada kendala di masalah internet. Nah, ini ada Telkom Indonesia. Oke, nanti teman-teman kalau yang mau lihat misalnya gangguan jaringan atau mau kontribusi di sini, kalau ada problem di jaringannya bisa report aja di dondetector.id. Oke, demikian videonya, semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi.